Oke, kita mulai ya Romo. Selamat malam Ya, Romo Aurel, para devosan keraiman ilahi yang terkasih. Mungkin ya saya perkenalkan, nama saya Abdi, Royke yang akan memandu pada malam hari ini. Sebagian mungkin sudah kenal saya. Oke, terima kasih teman-teman telah bergabung pada malam hari ini untuk pengajaran yang akan dibawakan Romo Aurel dengan tema pada malam hari ini adalah cahaya kecil yang menjadi tanda harapan. Ya. Nanti kita dengarkan apa itu cahaya kecil yang menjadi tanda harapan buat kita semua. Marilah kita persiapkan diri berdoa dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami, para devosan keraiman ilahi, dapat hadir dengan penuh semangat dalam pengajaran yang akan disampaikan oleh Romo Aurel dengan tema cahaya kecil yang menjadi tanda harapan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengerti apa yang akan Engkau ajarkan kepada kami. Berkatilah Romo Aurel di dalam memberitakan kerahiman ilahi. Berkati juga untuk alat komunikasi yang akan kami pakai agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa dan lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkuhlah seluruh dunia dan hampakan dirimu untuk kami. Amin. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah tolong kami kami yang yang berdosa berdosa ini, ini, sekarang sekarang dan dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang sekarang selalu, selalu dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Romo Aurel. Terima kasih Pak Abdi. Selamat malam teman-teman semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Paskah bagi kita sekalian. Sudah sepekan lewat Paskahnya, tapi gema Paskah masih terasa. Dan khusus kita sebagai devosan kerahiman ilahi, saya justru ucapkan selamat Hari Raya Kerahiman Ilahi yang kita rayakan hari Minggu kemarin. Ternyata perayaan kerahiman ilahi tahun ini jauh lebih meriah. Saya lihat dalam publikasi-publikasi yang dikirimkan ke berbagai media di YouTube itu meriah sekali dan praktis bagi kita di berbagai tempat, terutama di Indonesia bagian barat, itu devosi ini menjadi begitu meluas sehingga praktis di mana-mana dirayakan secara besar-besaran. Mungkin karena ini juga sebuah perayaan yang kita tidak ada restriksinya, tidak ada batasan-batasannya pasca COVID. Jadi orang juga dengan sukacita merayakan itu. Dan saya merasa bahwa devosi kita itu menjadi lebih bermakna ketika kita melihat bagaimana perayaan-perayaan ini mendapat legitimasi di hati umat dalam perayaan-perayaan sakramen, dan terutama dalam karya-karya kerahiman yang semakin agresif dijalankan oleh para devosan kerahiman ilahi. Nah, saya mengucapkan profesiat untuk itu, dan semoga semua usaha kita ini masih akan berjalan terus tahun-tahun ke depan, sehingga
devosi ini menjadi satu urat nadi di dalam kerohanian umatnya, sama seperti devosi lain, Rosario, Legio Maria, atau devosi-devosi lain. Saya melihat devosi kerahiman ilahi ini semakin mendapat tempat di tengah umat. Jadi kita baik bahwa ini kita jadikan ini sebagai perhatian sekaligus tanda sukacita, karena dengan itu kita terdorong untuk melihat buah-buah kerahiman yang bertumbuh dan memberi warna bagi kehidupan umat Kristiani dimanapun. Nah, untuk malam ini, presentasi saya masih merupakan gema dari perayaan kerahiman itu. Ya, sebetulnya jadwal kita itu minggu depan, tapi karena minggu depan kami para imam wilayah Kepulauan Riau itu berkumpul untuk misa Krisma, sekaligus pembaharuan janji imamat yang tidak bisa dibuat sebelum Paskah. Maka kami memindahkannya pada tanggal ini dan kami semua berkumpul di Tanjung Pinang untuk itu. Maka saya majukan 1 minggu, dan mengajukan 1 minggu ini juga menjadi berkat tersendiri karena itu merupakan gema langsung dari perayaan kerahiman yang kita rayakan 4 hari yang lalu. Nah, perkenankan saya mulai dengan share screen kita supaya teman-teman sekalian bisa mengikuti dari layar media masing-masing. Nah, tema yang saya tampilkan itu cahaya kecil yang menjadi tanda harapan tanda harapan bagi siapa? Ya, tanda harapan bagi kita semua. Bukan hanya bagi umat Kristiani, tetapi juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya sedikit memberi gambaran mengapa tema ini dipilih. Nah, sesudah pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, saya merasa siara kita selama tahun 2003 ini kita umpamakan sebagai membangun sebuah rumah rohania yang memberi tempat bagi setiap orang. Ketika setiap orang itu mendapat porsinya sendiri, kamarnya sendiri, atau tempatnya tersendiri di dalam rumah tersebut. Tentu masih ingat pengajaran bulan lalu, itu tema kerahiman. Ya. Orang berpikir rumah apa? Ternyata itu adalah bangunan rohania yang kita tata untuk menerima setiap orang beriman yang mau turut serta di dalam persiarahan. Nah, salah satu elemen yang penting di dalam membangun sebuah rumah itu kan pencahayaan, penataan cahaya. Ya. Jadi bukan hanya soal listriknya, tetapi bagaimana membuat jendela atau kaca dan sebagainya sehingga cahaya alamiah itu juga bisa masuk. Nah, di dalam bangunan rohania kita, pencahayaan itu harus kita tahu dari mana sumbernya. Dan tentu saja sumbernya itu dari Yesus Kristus, cahaya utama. Akulah terang dunia, demikian kata Kristus, ya. Jadi cahaya yang menyinari rumah rohania kita itu tidak bisa yang lain. Selalu cahaya Kristus. Dan cahaya Kristus itu kita serukan pada upacara terang, pada Vigili Paskah. Ya, imam mengangkat lilin yang besar sambil berseru, terang Kristus. Lalu hadirin menjawab, syukur kepada Allah. Dengan itu kita menyatakan bahwa hanya terang Kristus yang bisa menerangi seluruh bangunan rohania kita, yang menjadi pedoman kita ketika berjalan di dalam gelap, yang menjadi tanda harapan ketika kita sendiri berada dalam keadaan kekelaman malam. Ya, ingat bahwa kegelapan itu bisa menjadi begitu gelap, tetapi ketika satu lilin kecil dinyalakan, kegelapan itu tidak lagi bisa 100%. Ya, tidak bisa lagi 100%. Ya. Jadi kita mulai dengan melihat cahaya kecil ini, cahaya harapan ini, lalu nanti kita akan melihat seperti apa Kristus yang menjadi sentral kehidupan kita itu menjadi terang bagi semua orang yang sedang berjalan dalam siara menuju kehidupan abadi. Nah, saya mulai dengan menampilkan
apa yang menjadi perhatian kita selama Pekan Suci ini. Nah, ini bukan pameran foto, tetapi 4 perayaan penting yang menurut saya harus dilihat dalam satu kesatuan. Di bagian paling kanan itu perayaan Kamis Putih, ya, di mana Ekaristi dibentuk dan disahkan oleh Yesus Kristus. Ya. Lalu yang kedua dari kanan itu adalah perayaan Jumat Agung, ketika kita menghormati salib. Yang ketiga itu adalah perayaan Pekan Suci Paskah, terutama upacara terang pada malam Paskah, ketika kita menyalakan api baru dan menyerukan terang Kristus. Lalu 1 minggu sesudah itu kita merayakan kerahiman ilahi. Dan kerahiman ilahi ini sudah dijadikan perayaan resmi seluruh gereja, perayaan wajib. Maka kalau seandainya ada pastor paroki kalian yang memutuskan untuk tidak merayakan kerahiman ilahi, kalian punya hak untuk menegur. Karena ini perayaan wajib dan resmi di dalam gereja. Ya. Terlepas dari seseorang berdevosi atau tidak. Tapi ini menjadi sebuah perayaan, dan gemah kerahiman itu ternyata sangat besar. Karena kita membawa pesan yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Sehingga saya cenderung menilainya seperti ini. Perayaan Pekan Suci dan Kerahiman Ilahi itu kita lihat dalam satu kesatuan. Satu kesatuan. Karena seluruh rangkaian perayaan, baik itu, bahkan mulai dari Minggu Palem ya, Yesus masuk kota Yerusalem, lalu Yesus membasuh kaki murid-muridnya dalam perayaan Kamis Putih, lalu menetapkan Ekaristi dan imamat, lalu Yesus mengorbankan diri di salib, lalu Yesus bangkit. Semua itu merupakan karunia belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan, yang kulminasi atau titik puncak dari perayaannya itu kita letakkan pada hari Minggu pertama sesudah Paskah, atau hari Minggu kedua masa Paskah. Ya, itu hari yang sama. Nah, membuat itu sebagai satu kesatuan memberi kita sebuah refleksi yang berkelanjutan. Refleksi yang berkelanjutan bahwa Tuhan itu konsisten di dalam menerapkan kasih-Nya, di dalam mewujudkan rencananya. Dan blueprint yang disiapkan Tuhan itu konsisten Dia jalankan. Sehingga walaupun itu menuntut korban dari dirinya sendiri dengan wafat di kayu salib, tetap demi nilai dasar yang ada di balik itu, yakni belas kasih kepada manusia berdosa, Tuhan tetap mewujudkannya. Nah, kesatuan perayaan semuanya ini memberi kita satu pemahaman yang komprehensif, satu pemahaman yang menyeluruh, holistik terhadap bangunan kerohanian yang kita ingin capai. Mungkin nanti di akhir persiaran tahun 2003 ini, kita perlu membuat evaluasi, kita perlu menilai bangunan rohani kerahiman ilahi yang kita targetkan itu memang kita tercapai atau tidak. Atau kita dalam progres ke sana, atau bahkan kita tidak mencapainya sama sekali. Nah, untuk itu, dari waktu ke waktu selalu kita melihat ke belakang, kelemahan dan kekurangan, membuat pembaharuan hari ini, dan mengeksekusinya pada hari depan. Ya, ingat, Kristus itu dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu tetap sama. Kita konsisten mengikuti apa yang diajarkan Kristus. Nah, untuk malam ini, refleksi kita kurang lebih berbentuk demikian. Selama tahun 2023 ini, terutama Pekan Suci dan Kerahiman Ilahi, itu kita sesungguhnya merayakan belas kasih Tuhan. Dan belas kasih Tuhan itu oleh Santa Faustina, dalam catatan harian 742, itu dilukiskan atau diberikan kepada kita 3 cara untuk mengamalkan belas kasih itu ya. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga doa.
Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku. Ya. Nah, perbuatan, perkataan, dan doa itu kan 3 aspek yang sangat melekat pada spiritualitas Gereja Kudus. Ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Demikian kata Santo Yakobus. Atau dalam surat pertama Yohanes dikatakan bahwa ya bagaimana saya bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau seandainya aku tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Berarti perbuatan konkret bagi sesama kita itu merupakan elemen penting di dalam menjalankan kerasulan atau apostolat kerahiman ilahi. Demikian juga perkataan yang membawa peneguhan, yang membawa penghiburan, yang membawa kekuatan, yang membawa inspirasi, kata-kata yang menyenangkan orang dan sebagainya, menghibur dan menguatkan, membahagiakan. Ya, itu sisi lain dari perbuatan. Ya, bagi orang yang terlibat dalam dunia usaha, ya, divisi marketing itu kan sangat penting menyampaikan produk secara benar. Ibaratnya produk itu walaupun biasa-biasa saja, tetapi teknik pemasaran, kata-kata yang disampaikan itu tepat sesuai dengan harapan orang, maka produk itu akan diterima. Nah, perbuatan-perbuatan kerahiman kita itu perlu dirangkai juga dengan perkataan yang selaras. Ya, selaras. Kita membawa bantuan kepada orang misalnya, itu niatnya baik. Tetapi ketika kita menyampaikannya disertai dengan kata-kata yang menusuk, perbuatan itu menjadi tidak berarti. Karena perimbangan antara lahiriah dan psikologisnya itu tidak ada. Dan akhirnya yang ketiga itu berdoa. Berdoa itu merupakan elemen yang sangat penting, karena sebagai orang Kristiani, pada akhirnya itu semua berasal dan kembali kepada Tuhan. Semua ada di tangan Tuhan. Maka dengan berdoa, kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, 3 cara inilah yang sesungguhnya itu memberi harapan bagi banyak orang. Ketika kita berbuat yang baik, kita berkata-kata yang baik, kita mendoakan kebaikan, itu kita memberi pesan harapan bagi banyak orang. Lihat nih, walaupun hidupmu berat, walaupun hidupmu malang, kamu tidak sendirian. Kami ada bersama dengan dirimu. Nah, bagi orang-orang di sekitar kita, tidak peduli dia itu kondisi ekonominya kuat atau lemah, pendidikannya tinggi atau rendah, ya, kehidupan sosialnya itu ada pada lingkungan elit atau tidak, semua orang itu membutuhkan kehadiran orang lain. Dan jangan salah, seringkali orang-orang yang begitu kaya dan berkuasa itu memiliki juga kekosongan-kekosongan dalam hati, dalam hidupnya, sebagai buah dari tidak adanya orang yang berada di sekitar kita, yang selaras, yang sepaham, dan sepenanggungan. Jadi, semua kualitas pribadi yang kita miliki itu selalu perlu dilengkapi dengan relasi dengan sesama manusia. Maka ketika kita melakukan perbuatan yang baik sebagai wujud kerahiman, kita berkata yang benar dan menyenangkan sebagai wujud kerahiman, dan kita mendoakan orang sebagai wujud kerahiman Tuhan, di sana kita mengirim pesan harapan. Harapan bagi banyak orang. Nah, kalau kita merangkainya itu atau menghubungkannya dengan perayaan Pekan Suci, ya, ketika Yesus menciptakan Ekaristi dan imamat pada hari Kamis Putih, itu dia menyampaikan harapan kepada para murid, bahwa sesudah ini saya tidak ada, tetapi warisanku ini itu akan menguatkan dan menuntun kalian. Warisanku, Ekaristi. Ya. Ketika kita merayakan Jumat Agung, kita menyaksikan korban diri Yesus, dan dia katakan, nah, demi kamu, saya mau mengorbankan diri. Itu berarti apa? Dirimu itu berharga di mata Tuhan. Nah, harapannya apa? Kalau Tuhan pun menghargai kita, maka dengan seharusnya orang yang percaya Tuhan mau menghargai sesama. Berarti
kita semua bertumbuh dalam harapan bahwa dunia itu tidak seburuk seperti yang diharapkan kegelapan. Dunia masih menyimpan banyak harapan positif kalau kita serius mau mewujudkan. Ketika kita merayakan malam Paskah, terang Kristus itu kan tanda harapan yang sungguh-sungguh bagi orang yang berada dalam kegelapan. Ketika orang berada dalam putus asa, kegelapan, kehilangan harapan, dan Kristus datang membawa terang, ya, dengan pengantaran siapapun, maka orang bisa dibangunkan kembali harapannya. Nah, di sini kita mulai melihat arah dari pembicaraan kita malam ini. Maka saya menuliskan ini. Merayakan kerahiman ilahi, ya, terutama pada hari Minggu kedua masa Paskah atau hari Minggu pertama sesudah Paskah. Merayakan kerahiman ilahi itu berarti merayakan harapan bagi banyak orang, memberi terang bagi dunia yang semakin tidak menghargai nilai-nilai belas kasih. Ya. Nah, kalau kita ingat lagi pengajaran pertama pada bulan Januari, di sana saya menampilkan ilustrasi ketika Santa Faustina memperoleh pewahyuan mistik tentang kerahiman ilahi, itu dunia kan sedang diancam oleh nasisme, oleh fasisme, oleh komunisme dan sebagainya. Perang ada di ambang pintu. Maka pesan kerahiman itu menjadi sangat bermakna. Karena kerahiman itu, belas kasih itu akan membawa kedamaian, akan menjembatani konflik, akan meredam kemarahan, dan membawa healing ketika orang-orang sudah mengalami kekacauan di dalam hidup. Dengan demikian, kita melihat betapa dalam dan istimewa nilai sebuah perayaan kerahiman. Maka kalau kita merayakan pesta kerahiman, kita sesungguhnya memberi pesan harapan. Ada pribadi utama, yakni Yesus Kristus, kerahiman ilahi, yang tidak pernah meninggalkan umat manusia, yang selalu memberi dirinya, dan mendorong kita semua untuk turut serta di dalam upaya mewujudkan belas kasih di tengah dunia yang semakin sekuler, yang semakin tidak menghargai iman, yang semakin tidak peduli dengan yang namanya belas kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengawali refleksi kita malam ini, untuk menghantar refleksi kita malam ini, saya mengutip buku harian Santa Faustina nomor 699 yang berbicara tentang perayaan kerahiman ilahi. Ada nomor-nomor lain juga, tapi saya putuskan untuk memakai nomor 699. Saya bacakan. Putriku, katakan kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan penaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu, terbukalah lubuk kerahimanku, dan aku meluapkan seluruh samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Kerahimanku begitu besar sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling pada sumber kerahimanku. Ya. Ini catatan, bisa lihat di buku harian Santa Faustina nomor 699, baik versi elektronik yang kita sudah bagi-bagi,
maupun versi cetakan yang diterbitkan oleh penerbit Kanisius Yogyakarta. Nah, dari catatan ini, untuk refleksi kita malam ini, saya petakan dalam 4 poin. Ya, yang sebelah kiri ya. 4 poin yang menjadi inti permenungan kita. Yang pertama, pesta kerahiman itu menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa. Ya, pesta kerahiman. Yang kedua, jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Nomor 3, kerahimanku begitu besar sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Ya. Dan nomor 4, umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling pada sumber kerahimanku. Nah, 4 poin ini yang akan menuntun kita untuk refleksi malam ini. Satu sisi, warisan kekayaan Santa Faustina. Sisi lain, kita akan melihat Yesus bicara apa. Lalu sesudah itu, kita akan coba menarik garis temu, kira-kira aplikasi konkret bagi kehidupan kita hari ini, itu kurang lebih seperti apa. Nah, sebelum kita sampai ke sana, saya mengajakmu dulu untuk melihat bagaimana perayaan kerahiman ilahi ini menjadi satu kekayaan gereja yang sangat populer saat sekarang ini. Nah, prosesnya kurang lebih demikian. Wahyu mistik Santa Faustina, ya, itu diberikan Yesus kepadanya sebagai sebuah wahyu personal. Ingat ya, ada 2 wahyu, wahyu universal, yakni pribadi Kristus, dan siapa Kristus itu adalah yang tertera di dalam kitab suci. Itu semua orang Kristiani wajib mempercayainya. Yang tidak percaya itu tidak bisa menyebut diri sebagai orang Kristiani. Atau Anda tidak bisa menyebut diri Kristiani sambil tidak mempercayai wahyu universal yang tertera di dalam kitab suci. Wahyu kepada Santa Faustina itu adalah wahyu personal, wahyu mistik. Wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada pribadi pilihannya untuk tujuan tertentu. Prasyarat utama satu pewahyuan itu bisa diterima sebagai wahyu mistik personal adalah tidak bertentangan dengan pewahyuan universal, tidak bertentangan dengan kitab suci. Karena itu, banyak orang mempunyai pengalaman rohania. Tetapi ketika pengalaman rohania itu mulai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertera di dalam kitab suci, gereja tidak bisa mengakuinya sebagai sebuah wahyu personal. Siapa yang berhak menentukan itu? Poin kedua, magisterium menyelidiki dan menerimanya sebagai kebenaran. Jangan lupa, Paus Yohanes 23 itu pernah melarang buku harian Santa Faustina dan devosi kerahiman ilahi. Jadi, devosi ini untuk sampai pada praktek seperti yang kita alami sekarang itu melalui proses yang pahit juga. Pernah ada pelarangan. Ya, dinilai sebagai satu praktek yang sesat, ilegal, tidak selaras dengan kebutuhan gereja. Tetapi ketika Karol Wojtyła diangkat menjadi uskup Krakow di Polandia, yang kemudian menjadi Yohanes Paulus II, dia sangat menghargai pewahyuan ini, lalu mulai mengumpulkan informasi secara intensif. Nah, pengumpulan informasi secara intensif ini yang melahirkan dokumentasi yang kredibel tentang Santa Faustina, yang kemudian dipresentasi kepada magisterium. Sehingga pada waktu beliau sendiri menjadi paus, dia yang menetapkan bahwa pewahyuan Santa Faustina itu bisa diterima sebagai sebuah kekayaan warisan rohani gereja yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam hidup dan pelayanan. Karena itu apa yang dia buat. Tanggal 30 November 1980, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan ensiklik Dives Misericordia. Ya,
Dives Misericordia itu secara khusus berbicara tentang kerahiman ilahi. Ya. Ensiklik ini sangat tidak populer pada waktu itu, karena orang masih dijiwai oleh pelarangan devosi kerahiman ilahi sebelumnya. Ya, mungkin Dives Misericordia ini bisa menjadi satu tema di dalam pengajaran kita. Nanti saya lihat ke depan, apakah itu perlu atau tidak. Lalu 20 tahun kemudian, 30 April tahun 2000, itu Faustina digelari santa kanonisasi, dan dekrit perayaan wajib kerahiman ilahi pada hari Minggu Paskah kedua. Ya, hari Minggu kedua masa Paskah itu, atau hari Minggu pertama sesudah Paskah. Itu diumumkan pada tahun 2000 itu. Lalu yang lebih menarik lagi, itu 13 Juni 2002, Paus Yohanes Paulus II itu mengeluarkan dekrit tentang indulgensi pada hari kerahiman. Ya, saat ini itu sudah ada lebih dari 100 juta devosan di seluruh dunia. Ya. Nah, tapi jangan lupa, devosi ini boleh dijalankan, boleh tidak. Karena itu, Anda tidak boleh memaksa orang untuk menjalankan devosi kerahiman ilahi. Anda bisa mengundang mereka untuk turut serta. Ya. Karena devosi ini sifatnya opsional. Karena ini pewahyuan kontekstual dan bersifat kenabian yang mungkin 100 tahun lagi itu sudah tidak terlalu relevan lagi. Ya. Namanya devosi, itu dia pasang surut. Dia diikuti dan tidak. Tapi sekarang kita lihat bahwa wahyu mistik yang disampaikan oleh satu pribadi sederhana, Santa Faustina, itu berkembang sekian masif, sehingga sekarang lebih dari 100 juta devosan yang oleh pers umum itu dilihat sebagai para pengikut Santa Faustina. Nah, kita mengikuti Yesus Kristus sebetulnya dalam frame devosi yang dipromosikan oleh Santa Faustina. Tapi bahwa apa yang disampaikan Tuhan melalui Santa Faustina itu begitu bergema bagi kita, itu satu hal fantastik yang harus kita akui hingga hari ini. Nah, dari sini kita melihat cahaya kecil itu seperti apa. Saya memakai ilustrasi ini. Pohon besar ini adalah biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon tempat burung-burung bersarang. Itu sesuai dengan kisah Injil, ya. Tetapi pohon itu membutuhkan cahaya. Cahaya itu datang dari mana? Dari Kristus. Nah, ketika cahaya itu disampaikan melalui Santa Faustina, frame-nya itu menjadi frame kerahiman ilahi. Maka kita melihat sini. Cahaya kecil yang menjadi tanda harapan, itu sebetulnya berasal dari cahaya raksasa, yakni wahyu universal. Wahyu universal itu adalah Yesus Kristus yang menyalurkan pesan kerahimannya melalui pribadi yang kecil sekali, Santa Faustina. Jadi cahaya besar, kuat, perkasa, raksasa itu tersalur melalui satu channel yang sangat kecil, yakni Santa Faustina, untuk menyinari bangunan gereja di seluruh dunia. Gereja, manusia, dan dunia. Semua kita mendapat inspirasi, pengaruh, dan penggaraman. Penggaraman oleh apa yang diungkapkan oleh Tuhan melalui Santa Faustina. Nah, sekarang kita mulai melihat mengerucut seperti apa cahaya kecil yang menjadi tanda harapan tersebut. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan poin pertama dari 4 poin dari buku harian nomor 699. Pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan penaungan bagi semua jiwa. Tolong diperhatikan bahwa 4 poin ini, ya 4 poin yang saya terapkan tadi ini, nomor 1, 2, dan 3, 4, ini adalah refleksi saya. Ini bukan pengajaran yang disampaikan oleh magisterium, ya. Tapi ini refleksi saya yang bagi saya itu sangat penting ketika kita mendalami
atau memaknai perayaan kerahiman yang sekarang ini menjadi begitu populer. Kita mulai yang pertama. Pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa. Apa kata Yesus tentang pengungsian dan penaungan bagi jiwa? Matius bab 11 ayat 28-30 kita baca ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya. Perhatikan kalimat-kalimat kunci. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu, jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Yesus, kita mengalami kelegaan sempurna dan ketenangan sejati. Nah, perpaduan antara dua bagian dari wahyu personal dan wahyu universal ini kita coba tuangkan dalam beberapa poin penting yang kita bisa terapkan. Dan saya harap 3 poin berikut yang saya mau presentasi ini hanya inspirasi dan Anda semua berkewajiban untuk mengembangkannya. Menjadikannya itu dorongan untuk menemukan mutiara-mutiara lain yang akan menjadi implementasi dari kerahiman ilahi sebagai tempat pengungsian dan penaungan bagi semua jiwa. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kedatangan Yesus ke dunia merupakan perwujudan belas kasih Bapa kepada manusia berdosa. Ya. Saya beberapa waktu lalu itu mendapat sebuah klip yang dari TikTok, itu menurut saya memberi sebuah pemahaman yang menurut saya itu bagus. Ya, seorang pria itu bertanya kepada seorang wanita yang lagi menggendong bayinya. Dia mengatakan, dia tanya begini, Tuhan itu kan maha tahu. Berarti dia sudah tahu dong bahwa manusia itu akan berdosa? Iya. Kalau begitu kenapa dia masih menciptakan manusia? Ya. Nah, jawaban dari perempuan itu menurut saya itu bagus. Dia tunjuk pada bayinya, ya. Menurut kamu, bayi ini ketika nanti besar, dia berbuat kesalahan atau tidak? Oh pasti. Dia pasti menyakiti hati ibunya atau orang sekitarnya atau tidak? Oh pasti. Ya. Lalu kenapa kita biarkan dia hidup? Karena kita mencintai bayi itu. Begitu juga Tuhan. Tuhan tahu manusia itu berdosa. Manusia itu menyakiti hatinya. Tetapi dia tetap menciptakannya juga. Kenapa? Karena dia mencintai manusia. Nah, bagi kita orang beriman, menyadari bahwa Kristus itu adalah wujud belas kasih Bapa. Sebagai orang beriman, kita mesti lebih mengutamakan belas kasih daripada menghakimi sesama. Ya. Ini penting. Karena kecenderungan pada kita sebagai manusia itu menghakimi dahulu, lalu lain-lain urusan belakangan. Kita memandang sesama kita dengan memulai dengan penilaian. Nah, penilaian ini akan sangat merusak persepsi kita tentang siapapun. Dengan akibat nilai belas kasih itu bisa sampai tidak terwujud. Karena kita sudah memandang negatif tentang sesama kita. Jadilah seperti Allah Bapa yang lebih mengutamakan belas kasih daripada menghakimi sesama. Poin B. Pelayanan Yesus menjadi tanda belas kasih bagi semua orang, terutama orang berdosa. Itu ada di mana? Kita temukan misalnya dalam diri Matius yang dipanggil dari rumah cukai. Atau Sakeus di kota Yeriko yang dikunjungi Yesus ke rumahnya. Perempuan berdosa dalam Injil Lukas bab 7, 36-50 yang menangis di kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air mata, lalu menyekanya dengan rambutnya. Perempuan yang tertangkap berzina, itu pun dilindungi Yesus dengan sebuah perintah,
Aku juga tidak menghukum engkau, tapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Nah, ini interesan kan? Pelayanan Yesus itu tanda belas kasih terhadap semua. Semua orang berdosa perlu mendapat kesempatan untuk bertobat. Maka sebagai orang beriman, orang Kristiani, kita wajib untuk menerima orang berdosa dan menuntunnya, bukan menolak dan mengucilkan orang berdosa. Ya. Yang ketiga, sebagai orang Kristiani, kita punya kewajiban mendoakan jiwa-jiwa yang mengingkari Tuhan, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, agar Tuhan berbelas kasih bagi mereka. Makin banyak orang yang secara sengaja meninggalkan Tuhan. Makin banyak jiwa yang meninggal tanpa perlu bertobat, tanpa mau bertobat dari dosanya. Nah, doktrin iman Kristiani mengajarkan antara lain tentang api penyucian. Api penyucian itu jiwa-jiwa yang masih mengalami proses pemurnian. Ini doa kita, itu menjadi satu elemen kunci. Maka kita memiliki perayaan khusus pada tanggal 2 November untuk semua jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Kita mendoakan mereka. Sama seperti yang diajarkan oleh kitab 2 Makabe. Mendoakan orang yang sudah meninggal agar memperoleh belas kasih Tuhan. Nah, salah satu cara kita dalam mewujudkan belas kasih kan dengan berdoa. Nah, inilah kesempatan kita. Mendoakan jiwa-jiwa yang mengingkari Tuhan. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, agar Tuhan berbelas kasih bagi mereka. Nah, kalau kita bisa menerapkan 3 poin ini, mengutamakan belas kasih lebih daripada menghakimi, menerima orang berdosa, menuntun mereka, bukan menolak dan mengucilkan, serta mendoakan jiwa-jiwa yang mengingkari Tuhan, maka kita sesungguhnya mempraktekkan nilai kerahiman, dan kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua. Persis seperti harapan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu poin pertama ya. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Nah, bagi kita orang Kristiani itu praktek hal yang biasa ya. Kalau Anda mau menerima komunio dan Anda tahu bahwa Anda memiliki dosa yang serius, sebaiknya pengakuan dosa dulu. Ya, pengakuan dosa dulu. Saya teringat dulu waktu saya baru ditabiskan, terus pulang ke rumah untuk membuat misa pertama di kampung saya, dan sebelum misa tiba-tiba ibu mengetuk kamar saya. Kenapa? Dia bilang dia mau pengakuan dulu karena mau komunio nanti. Saya katakan, bagaimana saya mau mendengar pengakuan dosa dari ibu saya sendiri? Saya nggak mau. Nah, dia bilang, ini saya mau pengakuan lalu gimana? Akhirnya saya panggil ini paman saya yang adalah adik dari ibu ini. Nah, paman saya juga tidak mau. Nah, bagaimana mau mendengar pengakuan dari kakaknya? Jadi ini soal feeling ya. Akhirnya pastor paroki yang ketipan getahnya. Pastor paroki dipanggil, pastor paroki mendengar pengakuan dulu. Nah, yang saya mau katakan di sini begini. Bagi ibu saya, itu tidak ada komunio tanpa pengakuan. Dia serius untuk itu. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan dari semua orang Kristiani. Menerima komunio dengan hati yang bersih. Pengakuan itu adalah wujud kerendahan hati di hadapan Tuhan, menerima berkat absolusi, lalu hati kita siap untuk menerima Kristus. Ya. Nah, Yesus sendiri bicara apa? Tentang orang yang mengakui dosa dan menerima komunio kudus ini. Nah, Yesus tidak berbicara langsung tentang komunio kudus, tetapi apa yang terjadi itu di sini. Dalam Injil Lukas bab 18 ayat 14-15, kita menemukan cerita Yesus tentang
pemungut cukai yang berdoa di samping orang Farisi. Orang Farisi itu kan berdoa begini, aku berdoa sekian-sekian, aku berpuasa dan berpantang, aku memberi sedekah, dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Nah ini dia, doa yang buruk sekali. Aku tidak buruk seperti orang ini. Ini kan membanggakan diri di hadapan Tuhan. Lalu siapa kita membanggakan diri di hadapan Tuhan? Tapi apa yang dibuat oleh pemungut cukai? Yesus berkata, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Nah ini kata Yesus. Orang yang mengakui dosanya dan menerima berkat dari Allah, dia itulah orang yang benar di hadapan Allah. Nah, dari dua nilai ini, kita menemukan apa pesan bagi kita. Saya coba merumuskan 4 pesan ini yang kita bisa terapkan. Nomor 1, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak diampuni Tuhan. Ada orang yang pernah melakukan kejahatan yang begitu besar sehingga dia begitu putus asa dan dia katakan, hai dosa saya ini tidak terampunkan. Ingat, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Manusia bisa tidak mengampuni orang. Tetapi Tuhan selalu bisa mengampuni. Hanya itu saja. Kita datang dan berserah diri pada Tuhan. Jangan membenarkan diri. Ya. Ya. Kecenderungan kita itu kan begini. Kita mengungkapkan kesalahan kita, tetapi selalu mencari pembenaran. Saya tuh begini, tetapi itu terjadi karena begini. Nah, ini pengakuan atau pembenaran? Ya. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak diampuni Tuhan. Semua orang yang sungguh bertobat dari dosa memperoleh rahmat pengampunan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Kerahimannya itu tidak terbatas. Karena itu kewajiban kita hanya satu, yakni apa itu? Bertobatlah. Bertobat dari dosa. Ya. Itu sudah cukup untuk menyentuh hati Tuhan dan memperoleh berkat. Ya. Barangkali kita pernah dengar kisah Kusni Kasdut, ya, perampok museum di Jakarta yang membunuh pengawal dan lain-lain. Itu kemudian kan di penjara itu menjadi orang Katolik. Dibaptis oleh Satu Romo SVD, Van Iersel namanya, yang waktu itu menjadi Vikaris Jenderal di Jakarta. Ya, Kusni Kasdut itu mengalami pertobatan dan pencerahan batin yang luar biasa selama di penjara. Sehingga, menurut kesaksian Romo Van Iersel, ketika sudah waktunya dieksekusi dan keluarga begitu menderita, itu dia justru menjadi semacam penyemangat. Karena dia tahu bahwa dia diampuni Tuhan. Nah, pertobatan yang sejati tidak membuat orang terhindar dari hukuman manusia, tetapi membuat dia siap untuk menghadapi hukuman itu karena dia tahu di balik hukuman itu ada Tuhan yang berbelas kasih yang siap menerima dia. Ya. Jadi, bagi kita itu kurang lebih seperti itu. Kita sebagai manusia itu kita berdosa dan dosa kita itu bisa juga menyakiti orang. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Belum tentu orang yang merasakan akibat dosa kita itu mau mengampuni kita. Itu kita harus konsekuen, terima itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan mengampuni kita, separuh beban kita itu sudah diangkat. Sesama tidak mengampuni kita, tapi kita tahu Tuhan mengampuni kita. Sehingga kita memiliki beban yang lebih ringan dalam menghadapi konsekuensi dosa yang sudah kita lakukan. Poin kedua, pertobatan itu menuntut kerendahan hati dan berserah, bukan berdalih dan membenarkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu, di dalam pertobatan itu, Anda tidak diharapkan untuk menciptakan alasan-alasan mengapa Anda berdosa.
Yang paling perlu dibuat adalah pengakuan. Bahwa saya berdosa ini, titik. Alasan sudah tidak lagi relevan. Karena ini dosa sudah dilakukan. Yang dibutuhkan sekarang adalah niat baik untuk bertobat dan membaharui diri. Nah, pertobatan itu diteguhkan dengan sakramen Maha Kudus, santapan jiwa. Ya. Kalau kita sudah bertobat, sudah membuat pengakuan, sudah menerima absolusi, sempatkan diri untuk menerima sakramen Maha Kudus pada waktu sedekat mungkin dengan pengakuan itu. Ya. Jadi misalnya begini, kalau Anda meminta pengakuan dosa, Anda membuat pengakuan dosa siang hari, usahakan sore itu kalau seandainya ada misa di parokimu, usahakan hadir. Supaya menerima rahmat Tuhan, tubuh Kristus itu dalam kondisi batin yang betul-betul layak untuk menerima Tuhan di dalam hatimu. Ya. Kebanyakan kita melakukan pengakuan dosa massal, ya. Itu persiapan Natal, persiapan Paskah, persiapan komunio pertama, persiapan Krisma, persiapan perkawinan, dan sebagainya. Nah, itu seringkali pengakuan itu dalam format yang massal. Nah, itu menjadi lebih sulit. Tapi saya selalu mendorong, kalau Anda sudah membuat pengakuan dosa, usahakan misa yang terdekat dengan pengakuan itu hadiri. Entah itu pagi-pagi atau sore hari, hadiri itu sebagai sebuah peneguhan bagi pengakuan yang sudah Anda lakukan. Nah, sekarang ini ada indulgensi yang selalu dipromosikan, ya. Dan keuskupan juga memberikan pedoman kepada kita tentang indulgensi itu, ya. Yakni mulai dengan pengakuan dosa dulu, menerima komunio, melakukan karya kasih dan sebagainya. Tapi indulgensi itu dan karunia-karunia yang diberikan melalui gereja itu harus kita lihat sebagai dorongan untuk menjadi lebih kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan merasa bahwa, oh saya sudah indulgensi, selesai sudah, saya pasti di tangan Tuhan. Tunggu dulu. Kalau sesudah ini Anda berdosa berat lagi, ya, efek dosa itu tetap akan mempengaruhi jiwa. Ya. Jadi indulgensi dan karunia-karunia lain itu jangan ambisius untuk mencapainya, tetapi jadikanlah itu dorongan untuk hidup lebih kudus di hadapan Tuhan. Nah, menjadi lebih kudus itu selalu dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam doa-doa kita. Ya. Kita ke poin yang ketiga. Kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal, tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Nah, bayangkan, malaikat pun tidak mengerti. Apalagi kita manusia. Nah, Yesus pernah mengatakan begini. Dalam Injil Matius bab 14 ayat 34-36 kita membaca. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Nah, hari yang dimaksudkan itu adalah hari penghakiman. Nah, kalau bicara tentang penghakiman, rujukan kita itu kan kepada Injil Matius bab 25 tentang penghakiman. Ya, kita rasa ngeri kan di sana. Ada domba, ada kambing yang dipisahkan, lalu domba dibawa masuk ke dalam kemuliaan, kambing dimasukkan ke dalam neraka. Nah, satu hal yang dilupakan, ya, bahwa penghakiman itu orang yang masuk ke siksaan abadi itu terjadi karena semua kesempatan untuk bertobat yang dia diberikan itu dia abaikan semua. Cinta Tuhan itu jauh lebih besar. Tuhan melakukan segala cara agar orang berdosa itu bertobat. Dan pertobatan itu justru menyelamatkan orang-orang. Karena dia menunjukkan iman yang qualified, iman yang mau dibaharui. Nah, karena belas kasih Tuhan itu jauh lebih besar,
Maka penghakiman itu kita perlu tumbuhkan dalam kesadaran sebagai sebuah pesta sukacita, di mana semua orang yang pernah mengalami pertobatan dan pengampunan dosa, sekarang dia bertemu penciptanya. Oh, ternyata engkau tuh ini ya, saya percaya seumur hidup. Saya berjuang seumur hidup untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, sekarang saya bertemu dengan dirimu. Nah, tapi itu kapan? Itu hanya Bapa yang tahu. Bapa yang memahami. Nah, sama seperti waktu dan saatnya itu, tidak ada yang tahu, Bapa sendiri yang tahu, manusia pun tidak memahami, malaikat juga tidak. Ya, paralel dengan itu, kerahiman Tuhan itu juga begitu besar. Karena kalau kita hitung, andai kata Tuhan itu tidak maha rahim, Tuhan itu tidak maha belas kasih, dia sudah habis sih kita semua ini. Kenapa? Banyak dari antara kita itu datang membuat pengakuan dosa, pertobatan, tapi tidak lama sesudah itu kita melakukan dosa yang sama lagi. Nah, kalau kita manusia, kita katakan begini, oh kemarin kamu sudah berjanji untuk berubah. Sekarang saya tidak peduli lagi. Mau mati atau mau apa, itu urusan kamu. Tuhan tidak. Tuhan selalu, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Ya. Nah, inilah misteri kerahiman Tuhan. Nah, apa yang bisa kita buat dengan itu? Nomor satu, kita perlu menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan itu sebuah misteri sempurna yang tidak akan dapat dipahami oleh akal budi manusia. Kalau Anda bisa memahami Tuhan secara sempurna, maka dia bukan lagi Tuhan. Dia sanggup tertampung di dalam akal budi manusia. Nah, sementara kita ini ciptaan yang terbatas, tidak mungkin kita bisa menyelami kebesaran dia. Nah, Tuhan itu misteri sempurna. Tetapi Tuhan sendiri mewahyukan diri sampai dapat diindrai oleh manusia. Karena ia mengasihi manusia tanpa batas. Nah, kita mengindrai Tuhan itu konkret sekali. Itu setiap hari saya alami, kita alami. Dalam rupa apa? Ekaristi. Tubuh Kristus, darah Kristus, tesnya itu, santapannya itu masuk ke dalam tubuh kita. Ini Tuhan yang hadir, yang bisa kita indrai. Tumbuhkan kesadaran itu. Bahwa Tuhan itu maha sempurna, maha besar, tetapi dia mengungkapkan diri dengan cara yang kita manusia bisa tangkap, bisa pahami, bisa indrai. Kesadaran kedua, manusia perlu memanfaatkan semua kemampuannya, yakni iman dan intelek, untuk memahami kehendak Tuhan. Tetapi ketika sampai pada batas kemampuannya, ia hanya boleh berserah diri pada kehendak Tuhan. Jadi kita belajar tentang Tuhan kan, oh ini saya paham, ini saya paham, ini saya paham, saya paham, saya paham, sampai satu saat itu kita tidak paham. Lalu kita katakan, kalau saya tidak paham, saya tidak lagi percaya Tuhan. Anda justru salah. Pada saat kita tidak paham, kita katakan Tuhan yang ini saya tidak paham. Ya, tumbuhkan iman saya supaya tetap memahami Engkau dalam ketidaktahuan saya. Tetap mengimani Engkau dalam ketidaktahuan saya, ketidakmampuan saya. Maka saya memakai prinsip seperti apa yang ditulis oleh dua orang kudus besar ini. Kita berusaha memahami Tuhan, itu seperti Santo Agustinus. Santo Agustinus, orang yang sangat pintar, orang yang sangat intelektual, dia mencari Tuhan secara intelektual. Sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa tidak, Tuhan tidak bisa dipahami secara intelektual. Maka dia menumbuhkan teologi mistik, pengalaman tentang Tuhan yang mengubah dirinya. Ya. Bahwa iman yang menyempurnakan intelek, bukan sebaliknya. Itu prinsip pegangan Santo Thomas Aquinas. Itu di dalam lagu penyembahan sakramen itu kita ungkapkan tuh. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Nah itu dari Santo Thomas Aquinas. Iman yang menyempurnakan pengetahuan, bukan sebaliknya. Nah, ada saatnya memang
kita cukup percaya karena Tuhan sudah mengungkapnya demikian. Nah, kalau Kristus mengatakan bahwa dia akan datang kembali dengan menyebut diri sebagai anak domba Allah, ya, kita tidak ada alasan untuk menyaksikan bagaimana Kristus bisa menyebut diri sebagai anak domba. Ya, bagaimana Kristus itu akan datang kembali? Itu intelektual kita itu tidak bisa memahami. Ya. Atau yang paling sederhana, Kristus bangkit. Ya. Banyak ilmuwan berdebat mencari bukti historis di mana Kristus bangkit dan tidak bisa menemukannya. Karena semua mau dianalisa menurut perspektif pengetahuan manusia. Ada saatnya kita harus mengatakan bahwa akal budi kita tidak sanggup memahami. Tetapi kita percaya bahwa kebenaran itu ada. Dan percaya saya, iman semacam itu akan membebaskan diri. Kita ke keempat. Poin keempat, umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahiman. Ya. Apa kata Tuhan? Dalam Mazmur 42 bab 2 Mazmur 42 ayat 2 sampai 4 kita menemukan ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jiwa manusia merindukan untuk kembali kepada keabadian. Untuk itulah kita hidup dengan baik di dunia ini. Nah, lalu ada orang yang bertanya begini, mengapa kalau seandainya Tuhan memberi kita, kesempurnaan hidup kita itu ada di tangan Tuhan, mengapa kita tidak cepat-cepat mati saja, supaya segera mengalami kemuliaan? Saya bilang itu prinsip salah. Tuhan memberimu kesempatan hidup, itu ada beberapa tugas. Nomor 1, Anda menata hidupmu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang kedua, Anda berkewajiban untuk menjadi garam dan terang dunia. Ada tugas yang harus dipenuhi di sini, yakni menolong sesama untuk melihat kebenaran. Itulah garam dan terang. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, ayo makin cepat mati makin baik. Tidak. Waktumu itu ada. Tetapi ketika Anda hidup, Tuhan menugaskan begini. Jadilah garam dan terang dunia. Dengan itu Anda menolong orang untuk melihat kebenaran. Siapa tahu berkat penginjilanmu itu, orang-orang yang mengingkari Tuhan tergerak untuk mencari Tuhan. Nah, selama puluhan tahun saya melayani sebagai imam, ada beberapa pengalaman, tidak banyak, tapi beberapa pengalaman memang menyentuh sekali. Bagaimana orang yang mengingkari Tuhan kembali kepada Tuhan, atau yang tidak mengetahui Tuhan, belajar tentang Tuhan, sampai akhirnya menyatakan mengimani Tuhan. Itu untuk saya buah yang sudah memberi kepuasan iman yang luar biasa, bahwa ada jiwa pada akhirnya mengatakan, aku percaya Tuhan. Berarti peranan kita sebagai garam dan terang dunia, itu kita jalankan. Dan itulah kehendak Tuhan. Maka hiduplah sebagai orang yang benar. Karena itu kesempatan bagimu untuk menata diri dan berpartisipasi di dalam mendidik sesama untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dari nilai-nilai ini, apa yang bisa kita terapkan? Nomor 1, karunia pertama yang diberikan Tuhan kepada para murid sesudah kebangkitan ialah damai. Ketika dia mengunjungi para murid, seperti dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19, begitu dia ada di tengah mereka, dia berkata apa yang pertama? Damaiku kuberikan kepadamu. Damai bagimu. Nah, hati yang damai ini kita perlukan.
supaya kita bisa menanggapi goncangan tanpa kehilangan iman. Jadi kalau Anda mau berdoa kepada Tuhan, karunia yang dicari, minta pertama itu hati yang damai. Di dalam situasi apapun, goncangan apapun, Tuhan beri saya hati yang damai. Karena dengan hati yang damai itu, saya bisa tenang melihat semua masalah dan mencari sudut pandang yang bisa menjawab masalah. Ya. Mohonlah hati yang damai. Kedua, setiap orang Kristiani itu perlu belajar menjadi juru damai. Mulai dengan dirinya sendiri. Dia harus berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama umat beriman, lalu berdamai dengan masyarakat luas. Ya. Jangan terus-menerus bertumbuh dalam kebencian, apalagi kebencian tanpa alasan. Ya. Jangan membenci golongan tertentu, suku tertentu, atau penganut kepercayaan tertentu atas dasar satu pengetahuan yang kita sendiri tidak tahu benar atau salah. Benar atau salah. Ya. Maka di sini kita menghindari ada satu hal yang juga sangat ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam katekese tentang keluarga, yakni menghindar untuk menjadi juru gosip. Karena dengan bergosip itu, kita sesungguhnya menjadi juru adu domba. Kita bukan juru damai. Nah, saya suka dengan satu cerita, entah apa benar itu datang dari Sokrates atau tidak, tapi ceritanya itu bagus. Ada seorang yang datang kepada Sokrates, lalu dia bilang, saya mau bercerita tentang temanmu. Lalu Sokrates jawab begini, sebelum engkau bercerita, saya tanya dulu. Cerita yang engkau mau sampaikan ini, itu engkau tahu persis atau tidak? Dia bilang, oh tidak, ini saya hanya dengar sebagai rumor. Oke. Yang kedua, cerita yang engkau mau sampaikan ini, kebenarannya bisa diandalkan atau tidak? Oh, saya tidak tahu persis. Ya. Benar atau tidak? Yang ketiga, cerita yang engkau sampaikan berguna atau tidak? Sebetulnya tidak berguna. Artinya Sokrates bilang begini. Untuk apa engkau ceritakan sesuatu yang engkau tidak tahu kebenarannya, yang engkau bisa tidak tahu sumbernya, dan tidak berguna? Untuk apa engkau ceritakan itu? Nah, dalam menerapkan hidup kita sebagai juru damai, prinsip-prinsip ini perlu dihindari. Ya, jangan menjadi juru gosip, tapi jadilah juru damai. Nah, penerapan juru damai yang paling radikal itu saya lihat satu contoh pada Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi melakukan perjalanan ke Mesir, ini bukan Mesir, untuk bertemu dengan Sultan Malek Al-Kamil pada zaman Perang Salib, perang antara orang Kristen dan orang Islam. Itu perang yang sangat brutal. Ya. Dia berusaha menemui Sultan Malek Al-Kamil, menyeberangi garis demarkasi dan ditangkap musuh dan dihajar habis-habisan. Dia bersama satu orang bruder lain. Tapi akhirnya mereka bertemu dengan Sultan ini. Dan dia katakan, dia ingin agar Sultan itu percaya Kristus, lalu mengakhiri perang ini. Nah, upaya itu tidak berhasil. Sultan itu tidak pernah jadi Kristen, Fransiskus Assisi tidak pernah jadi Islam, dan perang masih tetap berjalan. Tetapi, sejak itu ada hubungan baru dalam relasi dan Islam dan Kristen. Ada niat untuk mempelajari nilai-nilai iman masing-masing pihak. Nah, yang bisa kita lakukan itu di sini. Walaupun ini nilai yang terlalu ideal yang mungkin kita sulit terapkan. Setiap orang Kristiani itu perlu mengupayakan damai bagi semua orang, walaupun itu menuntut korban dirinya. Nah, kalau kita mengupayakan itu, maka sesungguhnya kita sedang berupaya mewujudkan pesan pemazmur ini. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan.
Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang memandang Allah? Ya, seperti kata Santa Faustina di sini. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahiman. Nah, saudara-saudara, 4 poin ini, 4 poin yang kita refleksikan panjang lebar tadi itu sebetulnya terungkap di dalam ini. Perbuatan, perkataan, dan doa. Dan itulah yang memberi harapan bagi banyak orang. Dan lebih lanjut, itulah peranan kita menjadi rasul kerahiman. Ya, kita semua sebagai devosan kerahiman ilahi diundang untuk menjadi rasul kerahiman. Nah, menjadi rasul kerahiman itu berarti memberi harapan akan adanya dunia yang menghargai martabat manusia, menegakkan keadilan, dan mengupayakan perdamaian bagi semua orang. Nah, maka ini jalan. Cahaya kecil yang menjadi tanda harapan. Sumbangan kita itu kecil, tapi itu bisa menjadi tanda harapan bagi banyak orang, baik di dalam gereja maupun di dalam dunia. Baik, terima kasih untuk semua kesabaran mendengarkan presentasi saya. Jadi inilah kira-kira inti dari pengajaran kita tentang cahaya kecil yang menjadi tanda harapan ini. Baik, Pak Abdi, saya kembalikan dulu untuk diteruskan program kita. Ya. Oke, terima kasih Romo atas pengajarannya pada malam hari ini. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat atau bisa langsung angkat tangan, open mic-nya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Rupanya tidak ada nih, Pak Abdi. Iya, lagi sepi ya. Pak Ya. Frans mau tanya? Selamat malam Romo, ada Ya, yang perlu saya tanyakan. Silakan. Saya dari Samarinda Romo. Oh ya, Samarinda ya. Oke. Begini Romo, dalam satu pertemuan devosi kerahiman, ada seorang teman devosan itu yang mengatakan begini, sebaiknya doa kerahiman itu hanya dilakukan atau didoakan pada jam 3. Jangan sampai jam 3:05, jangan sampai jam 3:10, pokoknya lebih dari jam 3. Nah, soalnya apa? Karena di situ tertulis bahwa jam 3 itu harus didaraskan doa itu. Kalau lebih dari itu lebih baik tidak sama sekali. Menurut saya itu anggapan yang salah karena Tuhan yang begitu marhaim tidak akan membatasi doa orang, Romo. Terima kasih, Romo. Mohon pencerahan. Baik. Baik, Ibu dari Samarinda ya, jauh-jauh di Samarinda ini. Baik. Di dalam buku catatan harian memang tertulis demikian bahwa pada jam 3 ketika jam 3 itu daraskan doa itu, benamkanlah dirimu dalam kerahimanku, ya, itu yang dituliskan ya. Nah, saya lupa sekarang catatannya nomor berapa, tetapi itu ada di sana. Nah, apakah itu wajib jam 3? Jam 3 lewat 10 detik gimana? Jam 3 lewat 1 menit gimana? Nah, di sini pemahaman kita perlu dibentuk. Nomor 1, kalau kita sebut jam 3, itu berarti kita memprogramkan, kita memperjuangkan. Kita memperjuangkan. Supaya jam 3 itu adalah waktu yang kita siapkan untuk ini. Berarti kita dengan sengaja memasukkan unsur merenung kesengsaraan Kristus, mengucapkan doa kerahiman, karena jam 3 itu sebetulnya bukan hanya terbatas doa itu ya. Jam 3 itu doa sebetulnya tidak ada satu doa pun yang dianjurkan oleh Santa Faustina untuk diucapkan pada jam 3. Yang paling pokok itu adalah jam 3 itu adalah merenungkan sengsara dan wafat Yesus Kristus. Maka jam 3 itu bisa juga dipakai untuk
misalnya merenungkan jalan salib. Bagi yang sudah terbiasa dengan mendaraskan doa itu, daraskan doa itu. Mau dilanjutkan dengan korongka, silakan. Ya, ada yang keberatan dengan itu. Ada yang mengatakan bahwa doa hari itu harus hanya tertuju pada Yesus Kristus dan sebagainya. Saya lebih melihat sebagai universalitas doa. Ya, universalitas doa. Nah, bagaimana kalau jam 3 lewat? Nah, pertama, kita kembali dulu yang pertama, mengupayakan jam 3 berarti itu adalah menetapkan sebuah perjuangan. Kita berupaya agar jam ini, pada jam ini, kita lupakan yang lain-lain. Kita mau merenungkan sengsara Kristus. Dan itu ketika menjadi sebuah kebiasaan, itu berarti dengan sengaja menciptakan pembuluh darah baru, menciptakan pembuluh darah baru di dalam nadi kerohanian kita. Bahwa di tengah kehidupan yang begitu berat, yang sangat menuntut profesionalitas dan talenta kita sebagai manusia, kita tidak lupa pada satu unsur yang penting, yakni memberi santapan bagi jiwa. Dan itu kita berjuang. Jadi hargai perjuangan dan menjadikan itu program yang baik untuk hidup kita. Tapi kalau lewat sedikit, asal jangan sampai jam 4, itu sudah kelewatan namanya. Yang 3 lewat sedikit, sebaiknya dijalankan. Doakan itu. Tuhan tidak akan marah karena kita lewat 5 menit, lewat 10 menit. Ya. Menyempatkan diri untuk berdoa di tengah kesibukan, itulah nilai yang paling utama. Ya. Ini wujudnya itu doa kerahiman. Tapi ada teman saya yang lain itu dia punya cara berbeda dengan bagaimana memasukkan elemen rohani di dalam hidup dia sebagai orang profesional. Dia ternyata di dalam tas kerjanya itu ada satu Alkitab kecil. Alkitab itu sudah kumal, penuh dengan coret-coret dan segala macam. Dan saya pernah anjurkan, kamu pakailah Alkitab elektronik. Dia bilang, tidak. Alkitab elektronik itu nuansanya berbeda. Dia tetap ingin memegang Alkitab yang sudah bertahun-tahun dia pakai. Saya tanya, kapan kau bacanya? Dia bilang, ketika tidak sibuk. Ketika tidak sibuk. Begitu ada jeda sedikit daripada bengong sendiri atau searching web yang tidak ada ujung pangkal, saya buka kitab suci. 1-2 ayat dan lain-lain. Nah, kadang-kadang karena keenakan baca, jadinya kebablasan. Baca 1 bab, 2 bab, dan sebagainya. Jadi untuk dia, firman itu senantiasa ada pada setiap hari kehidupannya. Nah, kita di Pesan Kerahiman Nilai, kita bisa menjadikannya demikian. Doa kerahiman atau refleksi tentang kerahiman pada jam 3 itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita sebagai devosan kerahiman nilai. Nah, kalau lebih sedikit 5 menit, 10 menit, saya rasa masih bisa dimaafkan lah. Kalau ada alasan yang serius, Bu, ya, bukan karena kelalaian. Kita upayakan dulu jam 3, karena itu membahasakan perjuangan. Nah, karena itu juga waktu yang baik untuk menghargai wafat dan sengsara dan wafat Kristus. Tapi nilai doa itu selalu relevan kapan dan dimanapun. Gitu Ibu ya, kira-kira. Terima kasih Romo, Ya. selamat malam. Ada pertanyaan lagi nih di kolom chat Ya. dari Felicia. Ya. Sebagai anak Allah kita mengetahui jiwa manusia merindukan pencipta. Sebagai anak dunia kita ada kekhawatiran dan keterikatan dunia. Dan tidak ready walaupun kita tahu suatu saat kita akan berpulang ke pencipta. Persiapan iman apa yang perlu kita tingkatkan? Apakah cukup dengan persiapan hati yang damai? Saya ingin menjawab ini dengan mengutip satu guru Zen Buddha. Bukan dari Injil ya, tapi saya belajar sedikit tentang Zen dan terutama dari sekte Nichiren Jepang itu. Ada satu guru Buddha, dia memberikan pengajaran begini. Apa artinya menjadi manusia sejati? Ya. Karena itu semacam satu nilai yang penting sekali ya dalam meditasi Buddha itu menjadi manusia sejati.
Apa artinya menjadi manusia sejati? Lalu dia katakan, menjadi manusia sejati itu sederhana. Ya, tiap hari kamu bangun tidur dan bekerja, timba air, masak nasi, makan nasi itu dengan penuh penghargaan, minum teh yang disiapkan, kerjakan semuanya dengan sepenuh hati dan berbuat yang baik, berbuat kebaikan. Itu sudah menjadi manusia sejati. Nah, yang saya mau katakan di sini begini. Kebanyakan kita berbicara tentang kerinduan untuk kembali ke Sang Pencipta, itu kita langsung dihantui oleh pengadilan terakhir yang akan menghantar kita ini masuk surga atau masuk neraka. Dan jangan lupa, katekesi tentang pengadilan terakhir ini seringkali begitu penetrasi ke dalam hati kita, dan itu menciptakan ketakutan. Nah, ketakutan itu baik untuk mendorong orang untuk berbuat yang benar. Kalau engkau tidak berbuat yang benar, engkau akan seperti ini. Tetapi ketika ketakutan itu membuat orang menjadi tidak percaya diri, di situ ada yang kurang. Maka kita harus mengubah paradigma berpikir kita tentang akhir zaman. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia dalam keterbatasan sebagai makhluk cipta. Yang dituntut dari Tuhan itu bukan menjadi manusia sempurna, tetapi menjadi pribadi yang memiliki kesadaran untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal yang benar sesuai kehendak Tuhan ini tidak rumit-rumit amat. Nomor satu, kita perlu memberdayakan talenta kita dengan baik sehingga hidup manusia itu sejahtera, lahir dan batin. Karena itu kemiskinan sebagai buah dari kemalasan itu tidak bisa dikatakan sebagai tanda rahmat. Kemiskinan sebagai sebuah pilihan agar hidup itu sesuai dengan kendali diri, ya, itu baru benar. Ya, orang berjuang supaya orang itu sejahtera, makan cukup, pakaian cukup, pendidikan baik, kesehatan terawat, ya, sarana-sarana penunjang hidup itu memadai. 30 tahun lalu, ketika saya masih di Frater, memiliki komputer itu kemewahan. Ya, tapi sekarang komputer itu alat kerja. Itu bukan lagi sebuah kemewahan. Itu sebuah instrumen untuk menunjang kesejahteraan. Nah, perubahan paradigma selalu harus dibuat. Nah, karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, maka jelas kita itu akan juga melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu kan bagi kita ada pintu healingnya, yakni pertobatan. Pertobatan itu ketika seseorang bertobat dan mendapat pengampunan itu dosanya diampuni. Yang jadi masalah adalah manusia seringkali tidak sanggup untuk dealing dengan rasa berdosa yang terus menghantui dia walaupun dosanya sudah diampuni. Contoh misalnya begini. Seseorang itu membunuh atau contoh dalam kehidupan keluarga, dia tidak setia pada perkawinannya. Dia berselingkuh. Lalu dia bertobat kan? Dia bertobat. Dan dia bertobat sungguh-sungguh. Pasangannya menerima dia. Aduh sudahlah, itu satu kesalahan masa lalu yang penting tidak mengulangi lagi. Dan dia betul-betul serius berjuang itu. Tapi rasa berdosa, rasa diri kotor karena berselingkuh itu masih terus menghantui dia. Dan dia berpikir dia masih dihukum Tuhan. Tidak. Dosamu itu sudah diampuni. Karena kamu sungguh-sungguh bertobat. Dan kamu sedang berjuang untuk menjadi manusia yang baik. Nah, seringkali ini yang kita lalaikan. Maka meminta Tuhan untuk memberi kita hati yang damai itu penting. Walaupun itu bukan satu-satunya. Hati yang damai itu tetap diperlukan agar kita sanggup menetralisasi rasa berdosa yang terus menghantui kita. Walaupun secara pengetahuan kita menerima bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Kasus yang paling sering terjadi itu pelaku aborsi. Ya. Pelaku aborsi itu seringkali sangat dihantui oleh
rasa bersalahnya itu. Dia bertobat, dia memperbaiki diri, dan dia diampuni. Tetapi hantu rasa bersalahnya itu terus mengikuti dia, yang menggerogoti rasa damai. Maka di sini pintu ke arah kegelapan itu ada. Maka kita terus memohon pada hati yang damai. Ya, karena dengan hati yang damai, kita tahu bahwa ya saya benar berdosa, tapi Tuhan sudah mengampuni saya. Ya, apalagi yang saya harus khawatirkan. Ya, kurang lebih begitu ya Bu Feli ya. Jadi kasihannya itu begini, manusia itu seringkali itu dia tahu bahwa dia mencintai Tuhan, dia ingin hidup bersama Tuhan, tetapi ketika dia mau pergi menghadap Tuhan itu dia ketakutan luar biasa. Ketakutan bahwa ini kan saya mau mati ini. Nah, ketakutan pada kematian itu sangat manusiawi. Tetapi itu tuh akan sampai pada semua orang. Sehingga dengan membentuk sebuah pola pikir, setidak-tidaknya kita mengurangi potensi merusak diri karena dihantui oleh kecemasan yang tidak mau hilang. Ya. Oke, begitu dulu jawabannya ya, Bu Beli. Terima kasih Romo. Ya, Ini juga salah satu yang mungkin 2 hari yang lalu saya pergi misa, pastor ada bilang bahwa hati tidak damai itu juga yang dihantui perasaan berdosa itu sebenarnya itu menyakitkan pencipta kita juga gitu. Ya. Nah, terima kasih Romo. Ya. Karena dengan terus-menerus dihantui kecemasan itu berarti juga kita tidak meyakini bahwa kita itu diampuni Tuhan. Ya. Saya suka satu ilustrasi dari ME itu, ada istri yang minta maaf kepada suaminya bahwa dia sudah pernah bersalah. Lalu suaminya bilang, oke lah, ini kan satu kesalahan di masa lalu, kita lupakanlah itu. Nah, sudah beberapa lama dia minta maaf lagi. Suaminya bilang, saya sudah lupa itu kesalahan itu. Saya juga tidak ingat lagi sebagai sebuah kesalahan. Beberapa waktu lalu dia minta maaf lagi. Lalu suaminya bilang, kenapa kau terus minta maaf? Lalu dia katakan begini, saya hanya mau yakin bahwa engkau sudah memaafkan saya. Nah ini, saya harus yakin bahwa engkau sudah memaafkan saya. Itu berarti tidak percaya kan dia dimaafkan. Maka dia terus minta naik. Tuhan itu ketika kita diampuni, itu kita sungguh diampuni. Percaya pada efektivitas pengakuan dan pengampunan. Oke, terima kasih. Silakan Romo langsung doa penutup, kita closing. Ya. Baik. Sebelum doa penutup, saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mendoakan kami dalam hari-hari imamat. Dan bagi kami para imam itu untuk masa kini itu butuh doa itu menjadi hal yang sangat penting ya, sangat penting. Dan bagi saya secara pribadi bisa melayani dalam imamat itu merupakan satu karunia, tetapi tantangan yang diperoleh juga luar biasa besar. Dan saya sudah mulai merasakan berkah yang sangat real dari keterlibatan dalam devosi ini. Maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyisipkan doa-doanya melalui dalam doa-doa pribadi untuk kami, terutama untuk pribadi saya sendiri, dan tetap mendoakan teman-teman kita yang memang secara sengaja melawan gerakan devosi kerahiman ini. Jangan lupa tidak semua orang bisa menerima devosi ini. Ada juga banyak yang tidak suka dengan devosi ini. Itu kebebasan masing-masing, tapi kita tetap mendoakan mereka. Mari kita menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa yang Maha Rahim. Karena oleh rahmat kasih-Mu pula, kami Kau didik untuk menjadi pewarta cinta-Mu kepada sesama. Kami berdoa agar warta kerahiman-Mu yang Kau curahkan melalui Santa Faustina menjadi lilin kecil yang terus bersemi, bertumbuh besar menjadi cahaya sejati yang menerangi banyak orang di sekitar kami. Kami bersyukur karena Engkau memanfaatkan tangan-tangan kami yang penuh noda untuk berbagi rahmat kerahiman-Mu melalui perbuatan, melalui perkataan, dan melalui doa-doa kami.
tanda syukur ini kami ucapkan dengan sepenuh hati dalam kemuliaan nama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua. Salam kerahiman.